Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Tidak terasa, sudah sampai kita di akhir pekan ini. Hari berlalu begitu cepat, namun kasih Tuhan selalu ada untuk kita, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dan sekarang kita akan menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, dan menaikkan syafaat kita. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan rasa syukur, ucapan terima kasih atas berkat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama menyembah-Mu di dalam saat teduh kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan, kami semakin dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 6 ayat 22 sampai ayat 26, demikian bunyinya. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu istilah yang menyatakan di luar atau di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Itu artinya bahwa kita mengungkapkan memang yang sebenarnya yang ada dalam hati kita, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya rekayasa, rancangan, dan sebagainya. Jadi itu spontan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sering terjadi dalam hidup kita. Umpamanya kita menyukai seseorang, pasti kita akan di luar alam bawah sadar kita akan mengungkapkan, kita akan menunjukkan bagaimana senangnya hati kita terhadap seseorang itu. Kita tidak berpikir apakah itu salah atau benar, tapi itu yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sebenarnya itulah yang nyata, itulah yang jujur dalam hati kita. Namun, ketika hal itu terjadi dalam hidup ini, terkadang itu membahayakan. Walaupun sebenarnya itulah yang sebenarnya yang ada dalam hati kita. Tapi terkadang itu bisa membahayakan bagi kita dan juga bagi orang lain. Demikian yang terjadi dalam hidup Herodes ketika sebagai raja dia berulang tahun dan diadakanlah pesta untuknya. Maka pada saat ini seorang anak gadis menari dan dia sangat senang. Dia sangat menyukai tarian itu. Dia senang karena dia merasa terhibur. Maka dia katakan, "Apa yang engkau mau? Setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan. Apa yang kau mau?" Maka ternyata pada saat itu sang gadis ini dia bertanya kepada ibunya. Dan ternyata pada saat itu ibunya mempunyai dendam terhadap Yohanes Pembaptis.
ada kemarahan di dalam hatinya terhadap Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itu Yohanes Pembaptis ada dalam penjara karena pengajarannya. Oleh karena itu, maka pada saat ini sang gadis itu bertanya kepada ibunya, "Apa yang kuminta?" Maka disitulah kesempatan sang ibu ini menyatakan, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Maka dia kembali datang kepada raja dan dia katakan, "Aku ingin kepala Yohanes Pembaptis di talam." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di luar perkiraan, di luar dugaan Raja Herodes permintaan gadis ini. Tidak pernah dia bayangkan, namun itu yang dia katakan. Maka apa yang terjadi? Sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dari perkataannya, di alam bawah sadarnya tadi ternyata membawa duka, membawa kesedihan yang sangat mendalam di dalam diri sang raja. Dia tidak berani menolak permintaan ini karena dia takut kalau dia tolak hilang harga dirinya. Dia malu, maka akhirnya dia penuhi permintaan gadis ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di alam bawah sadar sang raja mengatakan sesuatu dan itu dimanfaatkan oleh orang yang pada saat itu punya kepentingan, maka dia harus melakukan apa yang dia ungkapkan tadi, dan akhirnya akibatnya dia sangat sedih dan dia harus melakukan walaupun secara hati nuraninya dia tidak suka akan hal itu. Dia sedih tapi dia harus melakukan apa yang sudah dia katakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hal ini sering terjadi dalam hidup kita. Apa yang perlu belajar dari pengalaman Raja Herodes ini, kita harus selalu waspada. Kita harus selalu bijaksana. Sekalipun sesuatu yang sangat menyukakan hati kita atau sangat menyedihkan hati kita, yang pertama harus kita ingat bahwa kita harus sadar. Kita harus dengan jeli, kita harus cermat untuk melihat persoalan itu dan apa yang harus kita katakan. Harus kata-kata kita berhikmat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Tentu harus dibiasakan. Jangan mudah sekali berkata-kata. Jangan mudah sekali mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Tapi harus kita pikirkan dulu secara matang, baru kita ucapkan. Dalam kehidupan kita, ketika kita memikirkan dengan matang, sesudah itu kita ungkapkan, maka sangat kecil kemungkinan resiko yang membawa bahaya atau kesedihan atau menjerat diri kita sendiri terjadi dalam hidup kita. Itu akan kecil kemungkinannya. Tapi ketika hal itu spontan kita ucapkan, di alam bawah sadar kita ungkapkan, maka kemungkinan itu besar akan membuat kita sendiri terjerat oleh perkataan atau perbuatan kita itu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita minta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus untuk senantiasa baik dalam berpikir, berbicara, dan perbuatan-perbuatan spontan kita sungguh-sungguh bijaksana, sehingga kita akan memulai setiap apapun yang kita buat, apapun yang kita ungkapkan, kebijakan-kebijakan yang kita buat bukan dipengaruhi oleh telinga atau dipengaruhi oleh mata, tapi harus didominasi oleh kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kita minta itu kepada Tuhan. Kita minta, kita mohonkan kepada Tuhan sehingga kepintaran Roh Kudus Tuhan akan senantiasa mengajari kita. Sehingga apapun yang kita ungkapkan, apapun yang kita perbuat
bijaksana, dan itu akan membangun kehidupan baik hidup kita maupun hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mengajari dan membimbing kita, dan kita juga siap untuk mendengarkan suara Roh dalam hidup kita, melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu akan terlihat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami percaya firman ini akan menambah kepintaran, kebijaksanaan kami untuk menjalani kehidupan kami. Sehingga di dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, pengajaran Tuhan, kami akan semakin mampu menyatakan, menunjukkan kebijaksanaan di dalam setiap cara pikir, perbuatan, dan perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan mengajari kami, Roh Kudus akan senantiasa menuntun hidup kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa kepadamu, berkatilah setiap kami yang sering sekali di luar alam bawah sadar kami berkata-kata, berbuat, sehingga kami juga menyesal akan apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu senantiasa dalam hidup kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang sering hal itu membuat kami terjerat, terjebak di dalamnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa kami pada saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Banyak suka dan duka yang kami rasakan. Banyak kebahagiaan dan juga tantangan bangsa kami pada saat ini, terkhusus karena pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tambahkan kepintaran dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan yang mereka lakukan boleh untuk mempercepat setiap persoalan terselesaikan. Pandemi COVID-19 khususnya, semua kami, apapun kebijakan itu, sebagai rakyat, kami boleh ikut dan patuh terkhusus dalam protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi warga negara yang baik. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami semuanya. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam setiap persoalan kami, dalam setiap keinginan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak kami dalam perjuangannya. Berkati orang tua kami di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya. Biarlah orang-orang tua kami juga tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak hal yang kurang di dalam dirinya, tapi kasih Tuhan memampukan dia terus bersemangat untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup kami, berkatilah kami semuanya. Dan terkhusus juga kami berdoa kepadamu pada saat ini untuk setiap orang dimanapun mereka berada pada saat ini yang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan sentuh hatinya, sehingga melalui pertolongan Tuhan dia akan semakin dikuatkan untuk tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Inilah harapan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini, dan doa juga sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.